Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Castle Freak yang dirilis pada tahun 1995. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang ingin tinggal di sebuah kastil. Selama beberapa hari tinggal di sana, mereka tidak merasakan adanya keanehan. Tetapi lama-kelamaan muncul sebuah suara dari ruang bawah tanah. Suara itu didengar oleh anak mereka dan dia curiga kalau ada seseorang yang dikurung di ruang bawah tanah. Namun orang tuanya tidak percaya dengan perkataan tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang pria bernama John, istri John bernama Susan, dan anak mereka yang tunanetra bernama Rebecca. Mereka sedang diantar oleh seorang pengacara bernama Janetti menuju ke sebuah kastil yang dimana kastil itu ternyata diwariskan kepada John. Dahulu kastil itu dimiliki oleh seorang wanita bangsawan. Tapi karena dia sudah meninggal, maka dari itu kastilnya diwariskan kepada John yang merupakan satu-satunya pewaris yang masih hidup. Setelah sampai di kastil, Janetti langsung memperkenalkan Agnes yang merupakan penjaga kastil ini. Susan langsung menyuruh Agnes untuk menyiapkan satu kamar lagi untuk John karena dirinya tidak ingin tidur bersama dengan suaminya. Mendengar hal tersebut, John pun langsung meminta maaf pada Susan dan ingin memulai semuanya dari awal. Akan tetapi Susan mengabaikan hal tersebut. Apa sih yang terjadi pada mereka sehingga Susan sangat marah pada John? Dulu mereka ini juga memiliki anak laki-laki bernama JJ. Akan tetapi karena dulu John adalah seorang pemabuk, pada akhirnya membuat JJ tewas karena kecelakaan mobil. Kecelakaan itu juga membuat mata Rebecca menjadi buta. Nah, setelah kematian JJ, Susan menyalahkan John atas kematian putra mereka yang masih berusia 5 tahun. Saat sedang tidur, tiba-tiba saja John terbangun karena mendengar suara bising. Ketika John berkeliling, dirinya dikejutkan oleh Agnes yang ternyata belum tidur. Agnes mulai menceritakan sebuah cerita tentang kastil ini, yang dimana dulu si bangsawan pemilik kastil memiliki seorang anak bernama Giorgio. Namun tiba-tiba Giorgio meninggal secara misterius. Orang-orang yang ada di kastil tidak tahu penyebab kematian dari Giorgio. Akibat kematian dari putranya membuat wanita bangsawan ini menjadi stres dan mengurung dirinya selama 42 tahun. Dan kemudian dia pun meninggal dunia. Nah, setelah meninggal barulah kastilnya diwariskan pada John yang juga termasuk bagian dari keluarga. Keesokan harinya John mulai mengajak Rebecca untuk jalan-jalan berkeliling kastil. Kastil itu memiliki lebih dari 150 ruangan. Di sebuah ruangan, John sangat terkejut karena menemukan cambuk. Ia pun langsung mengabaikan hal tersebut. Saat John sedang melihat foto-foto, Rebecca mendengar sebuah suara yang sama sekali tidak didengar oleh John. Oleh karena itu, Rebecca mulai mencari sumber suara itu dan menemukan seekor kucing yang menuntun Rebecca menuju ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Rebecca merasakan adanya kehadiran seseorang. Akan tetapi karena Rebecca tidak bisa melihat, ia pun dengan cepat kembali ke atas. Ternyata di salah satu ruangan terdapat sosok dengan wujud aneh yang diborgol dan seperti dikunci di ruangan tersebut. Sosok itu langsung membuka rantainya dan mencoba untuk membebaskan diri dari ruangan itu. Sementara di atas, Rebecca mulai menceritakan kepada orang tuanya bahwa dirinya merasakan kehadiran seseorang di ruang bawah tanah. Akan tetapi mereka tidak mempercayainya. Saat mereka sedang makan, sosok itu secara sengaja memecahkan kaca yang membuat semua orang pun menjadi kaget. Tapi mereka pun menganggap kaca itu pecah karena perbedaan suhu. Malamnya saat Rebecca sedang tidur, ia mulai didatangi oleh sosok tersebut. Namun dengan cepat Rebecca terbangun dan mulai berteriak. Sosok itu segera kabur dan orang tuanya mulai menuju ke kamar Rebecca. Rebecca mulai menceritakan bahwa ada seseorang yang mendekatinya saat dirinya sedang tertidur. Mendengar perkataannya, John langsung pergi untuk mencari sosok yang dimaksud. Alangkah terkejutnya John melihat foto anaknya yaitu JJ di makam milik Giorgio. Sontak John pun menangis karena telah kehilangan putranya. Namun di saat yang sama, John mendengar sebuah suara yang diyakini bahwa memang benar ada seseorang selain keluarganya berada di ruang bawah tanah. Keesokan harinya, John pun memutuskan memanggil polisi untuk mengecek kastil tersebut. Namun setelah mengeceknya, mereka tidak menemukan apa-apa. Lagi pula jumlah ruangan di kastil itu sangatlah banyak, tidak mungkin mereka masuk ke ruangan satu persatu. Karena polisi tidak bisa diandalkan, membuat John menjadi marah. Lalu John pun mulai mengajak Susan ke ruang bawah tanah tempat di mana dia menemukan foto JJ.
Tapi ketika sampai di sana, mereka tidak menemukan foto dari JJ. Susan pun mulai curiga bahwa John kembali mabuk-mabukan sehingga dia berhalusinasi melihat foto JJ. John pun mulai bersumpah kalau dirinya tidak mabuk-mabukan. Terjadilah adu argumen dan Susan lagi-lagi mengungkit kematian JJ karena kesalahan John yang mabuk saat mengendarai mobil. John pun tidak bisa berkata-kata dan langsung menuju ke lantai atas. John awalnya ingin melakukan bunuh diri, tetapi karena kastil itu sangatlah tinggi, membuat John ragu untuk bunuh diri. Pada akhirnya ia pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk pergi ke sebuah bar. Walaupun John sudah berjanji pada Susan kalau dirinya tidak akan mabuk lagi, dia malah melanggar janjinya. Di bar itu John bertemu dengan seorang pelacur bernama Sylvana. Karena John sudah sangat-sangat mabuk, John langsung membawa Sylvana ke kastil. Pada akhirnya mereka berdua pun melakukan mantap-mantap. Saat adegan itu terjadi, tanpa sadar mereka diintip oleh sosok misterius. Setelah selesai melakukan mantap-mantap, Sylvana langsung disekap oleh sosok misterius. Dia langsung membunuh Sylvana tanpa ampun. Keesokan harinya salah seorang polisi datang ke kastil John untuk menanyakan perihal Sylvana. Sylvana dinyatakan menghilang dan terakhir kali terlihat bersama dengan John. Istrinya yaitu Susan yang mendengar hal tersebut merasa sangat marah pada John. Polisi itu berencana untuk mengecek seluruh kastil, akan tetapi John lebih memilih untuk menolaknya. Karena merasa sakit hati, Susan mengejar Rebecca untuk pergi meninggalkan John. Sementara itu di tempat lain, Agnes menemukan tas milik Sylvana. Ia pun langsung mengambilnya dan secara tidak sengaja mendengar sebuah suara yang berasal dari ruang bawah tanah. Ketika dicek, dirinya pun sangat terkejut ketika melihat Sylvana sudah tewas. Di saat yang sama pula, sosok misterius itu mulai menyerang Agnes yang mengakibatkan Agnes pun tewas di tempat. Lalu John yang melihat Susan pergi berusaha untuk menghentikannya. Saat ini John sedang dicari-cari oleh polisi karena diduga dialah yang menjadi penyebab menghilangnya Sylvana. Di saat yang sama pula, John berpikir bahwa ada kejanggalan di kastil itu. Ia pun langsung membongkar makam Giorgio dan ternyata di dalamnya tidak ada mayat maupun tulang belulang. Ia sangat yakin bahwa Giorgio masih hidup dan dikurung di ruang bawah tanah. Waktu itu John menemukan cambuk dan dirinya berspekulasi bahwa Giorgio disiksa oleh ibunya sendiri. John pun langsung memberitahu polisi apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya, Giorgio masih hidup dan dikurung di ruang bawah tanah oleh wanita bangsawan yang merupakan ibu dari Giorgio. Hal itu dilakukan oleh wanita itu akibat suaminya pergi meninggalkannya. Dia sangat kecewa ketika ditinggal oleh suaminya. Untuk melampiaskan rasa kekecewaannya, ia pun menyiksa anaknya sendiri yaitu Giorgio. Walaupun John sudah memberitahu pada polisi, tapi tetap saja John dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi di saat yang sama, para polisi, John dan Susan melihat Sylvana dan juga Agnes telah tewas bersimbah darah. Para polisi pun semakin yakin bahwa pelakunya adalah John. Susan yang melihat hal tersebut merasa kecewa dengan John. Salah satu polisi dengan segera membawa John ke kantor, sementara dua polisi lainnya bertugas untuk menjaga Susan dan Rebecca di kastil. Sesampai di kantor, John pun mengatakan pada polisi bahwa bukan dirinya yang membunuh mereka berdua. Dirinya sama sekali tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Walaupun John sudah berkata seperti itu, tapi tetap polisi tidak mempercayainya. John langsung menyuruh polisi untuk segera menjemput istri dan juga anaknya. Ia yakin bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut merupakan Giorgio yang selama ini dikurung di ruang bawah tanah. Karena tidak ingin istri dan anaknya tewas di tangan Giorgio, pada akhirnya John berencana untuk kabur dari kantor polisi. Saat polisi lengah, John pun mengambil kesempatan untuk kabur dan segera kembali ke kastil. Di sisi lain, Susan meminta salah satu penjaga untuk mengambilkan air minum. Akan tetapi setelah sampai di dapur, salah satu polisi langsung dibunuh. Karena airnya tak kunjung datang, pada akhirnya Susan menyuruh polisi gemuk untuk mengambilkan air. Akan tetapi nasib naas, dia juga mati dengan mengenaskan. Kini hanya tersisa Susan dan Rebecca yang sedang menunggu air. Karena airnya tak kunjung datang, Susan berencana untuk mengambil airnya sendiri. Namun dirinya dibuat pingsan oleh sosok tersebut. Di saat yang sama pula, sosok itu langsung membawa Rebecca menuju ke ruang bawah tanah. Sosok itu ternyata ingin melecehkan Rebecca. Dengan cepat Susan menghentikan hal tersebut dan berhasil menusuknya dengan menggunakan pisau. Mereka berdua pun segera kabur ke lantai paling atas.
Tapi sayangnya tidak ada jalan lagi yang bisa mereka lalui. Beruntungnya ada John yang datang tepat waktu dan langsung memanggil sosok itu dengan nama Giorgio. Ternyata memang benar bahwa dia adalah Giorgio yang telah lama disiksa oleh ibunya sendiri. Karena ingin menyelamatkan istri dan juga anaknya, ia pun langsung melawan Giorgio di atap kastil. Tetapi di dalam pertarungan itu, John rela mengorbankan dirinya agar bisa membunuh sosok Giorgio. Setelah kematian mereka berdua, Susan langsung mendatangi John dan berkata bahwa ia sudah memaafkan semuanya. Ia juga meminta maaf pada John karena selama ini Susan selalu mengabaikan John. Di scene akhir memperlihatkan beberapa orang yang ingin mengubur mayat dari John dengan didampingi oleh Susan dan juga Rebecca. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.